Nah ini juga sama, kita lakukan penyemprotan dari bawah ke atas. Karena ketika bola anggur menggunakan fungisida yang bahan aktifnya ada di dalamnya, ada bahan aktif tembaga, itu gunakan itu pupuk tunggal, gunakan fungisidanya itu tunggal bolo. Jangan dimix dengan fungisida lain karena dapat menyebabkan fitotoksisitas pada tanaman. Perhatikan arah mata angin dan jangan lupa menggunakan masker bro. Kalau ada kacamata lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Baik bolo anggur semuanya, pada episode kali ini kita akan sharing mengenai perawatan tanaman anggur dalam hal pemberantasan hama pada tanaman anggur. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penyemprotan berupa fungisida dan juga insektisida untuk tanaman anggur, untuk mencegah terjadinya hama maupun mengobati terjadinya hama pada tanaman anggur, baik yang disebabkan karena insek atau serangga ataupun karena fungi atau jamur. Seperti apakah proses penyepraian atau penyemprotan dan obat apa yang digunakan, langsung saja kita balik kameranya. Baik bolo, sebelumnya kita akan melakukan penyemprotan dan kita akan perlihatkan dulu fungisida yang kita gunakan. Bagi bolo anggur yang pertama kali melihat channel atau menonton video ini, bisa dicek pada episode sebelumnya, episode 16. Di sana kita telah memberikan kunci atau patokan mengenai penanganan pada tanaman anggur, terutama hama jamur, hama yang paling umum pada tanaman anggur. Jadi pada tanaman anggur biasanya ada 3 jenis jamur, yaitu powdery mildew, itu jamur seperti tepung, embun tepung atau downy mildew, itu embun bulu. Jadi kalau powdery mildew itu biasanya di permukaan daun atau di permukaan buah, sedangkan downy mildew ini biasanya bersarang di bawah daun dan ini berwarna putih. Jadi beda bolo, powdery sama downy mildew itu beda jauh. Biasanya ini disebabkan karena kelembaban. Kalau misalkan powdery mildew yang berada di atas daun itu biasanya disebabkan karena sirkulasi udara yang kurang lancar. Sedangkan kalau misalkan karena kelembaban berlebih, biasanya paling banyak menyerang itu downy mildew. Dan ada satu lagi yaitu karat daun, itu jamur yang berwarna kuning, biasanya ada di bawah daun. Nah pada kesempatan kali ini kita akan menangani hama yaitu downy mildew, itu jamur yang berada di bawah daun. Yang kita gunakan ini adalah fungisida kontak dan fungisida sistemik. Sebelumnya bolo ada 2 jenis fungisida, ada fungisida kontak dan juga fungisida sistemik, di mana fungisida kontak itu bekerja ketika fungisidanya itu bertemu langsung dengan jamurnya, sedangkan fungisida sistemik itu fungisida yang tidak secara langsung kontak dengan jamur tetapi bisa menyebabkan jamurnya mati. Kenapa? Karena fungisida sistemik itu fungisida yang diserap oleh tanaman. Ibaratnya seperti ini. Ibaratnya ini daun, kemudian di sini ada jamurnya, ada hamanya. Tetapi pada daun lain tidak ada jamurnya. Ketika kita melakukan penyemprotan, biasanya kita semprot hanya daerah sini, yang daerah jamur ini tidak terkena. Kalau menggunakan fungisida biasanya ini jamurnya tetap mati karena dia masuk ke dalam sel tanaman atau diserap oleh tanaman. Sebaliknya ketika bolo anggur menggunakan fungisida kontak, itu biasanya pada tanaman anggur ketika dispray itu tidak terkena oleh sprayannya, biasanya jamurnya tidak akan mati. Nah penggunaannya itu bagaimana? Jadi seperti ini bolo. Ketika bolo anggur melakukan pencegahan, itu silakan gunakan fungisida kontak. Itu untuk melakukan pencegahan. Tetapi untuk melakukan pengobatan itu dimix bolo. Nggak bisa bolo anggur melakukan pengobatan itu hanya menggunakan fungisida kontak saja. Kalau misalkan di kebun anggur itu sudah ada hamanya, pada tanaman anggur bolo itu sudah ada hama jamurnya, silahkan gunakan fungisida sistemik. Karena apa? Karena dia lebih efektif dalam menangani hama pada tanaman anggur. Sebelumnya saya mengatakan di awal ini saya tidak endorse produk bolo, dan saya tidak pernah terpaku pada satu produk untuk fungisida maupun insektisida dan lain sebagainya. Yang saya fokuskan hanya kandungannya saja. Makanya pada episode sebelumnya itu saya hanya mengatakan kandungannya seperti propinet, simoxanin, ziram,
Zineb dan lain sebagainya, itu hanya kandungannya bolo. Saya tidak menyebutkan produknya. Kenapa? Karena ketika bolo anggur di toko bangunan, ketika saya menyebutkan produk A, belum tentu toko bangunan, mohon maaf sebelumnya. Ketika bolo anggur datang ke toko pertanian dan bolo anggur mengatakan produk A, misal Antrakol atau misal Mancozeb dan lain sebagainya, itu ketika bolo anggur mengatakan produknya misal Ditan 45, itu biasanya terkadang misal toko pertaniannya itu tidak ada, bolo anggur nggak usah bingung, karena pada intinya yang dicari adalah kandungannya. Misal bolo anggur mencari Ditan 45, kandungannya apa? Kandungannya Mancozeb. Bolo anggur bisa menggunakan produk lain seperti Baroseb atau Haiseb dan lain sebagainya yang kandungannya itu sama seperti obat bolo. Ketika bolo anggur misal demam, bolo anggur mencari paracetamol, yang dicari itu pasti nama obatnya bolo, nama kandungannya paracetamol. Walaupun tidak ada misal di toko tidak ada paracetamol yang mereknya paracetamol, bisa menggunakan merek lain bolo, Pamol atau merek Fasidol dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali merek. Jadi saya tidak pernah terpaku pada merek, dan saya tidak pernah terpaku pada satu jenis fungisida saja bolo. Ketika menggunakan fungisida itu lebih baik itu rolling, tidak secara terus menerus menggunakan satu jenis fungisida. Alangkah baiknya menggunakan rolling. Di rolling misal hari ini menggunakan A, besok menggunakan B, atau besoknya lagi menggunakan C, seperti itu bolo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan apa yang saya gunakan. Yang saya gunakan ini adalah merek Dargo. Ini dari mana saya kurang tahu. Dari Delca Aero. Pabriknya Delca Aero. Jadi lihat di sini. Kandungannya ini adalah propinep dan juga simoxanil. Bisa dilihat. Bentar, saya fokuskan. Nah, propinep. Ini propinep adalah fungisida kontak untuk memberantasi downy mildew. Di sini bisa dilihat. Propinep 70%. Propinep 70%. Nah, ini adalah fungisida kontak untuk menangani downy mildew. Silahkan cek di episode 16 dan langsung di screenshot saja bolo untuk patokan bolo anggur ketika menanam tanaman anggur. Nah, itu untuk downy mildew. Dan ini fungisida kontak. Lalu fungisida sistemik yang saya gunakan adalah kandungan dimetomorf, di mana dimetomorf ini adalah fungisida kontak untuk fungisida sistemik untuk downy mildew. Ini adalah Acrobat. Acrobat ini dari Bas F, produknya Bas. Ini kandungannya dimetomorf. Acrobat ada dua bolo, yang hijau sama yang kuning. Saya tidak endorse produk bolo, saya tidak endorse produk ya bolo. Ini hanya yang saya gunakan saja. Dulu Acrobat kemasannya seperti ini, tapi sekarang kemasannya seperti ini. Beda kemasan, tapi kandungannya sama. Sama-sama dimetomorf. Dimetomorf 50%. Nah, seperti itu bolo. Jadi saya menggunakan dimetomorf dan juga propinep, dimana mereknya Dargo dan juga Acrobat. Bolo anggur bisa menggunakan merek lainnya, ada banyak sekali. Silakan kalau bolo anggur cari di toko pertanian, ada banyak. Saya tidak mengendorse satu produk bolo, bisa gunakan produk lainnya. Lalu hama yang kita berantas selanjutnya yaitu serangga, yaitu insek. Dimana insek ini adalah kepik. Ketika bolo anggur tanam di lahan terbuka seperti ini biasanya hama yang paling mengganggu adalah hama kepik, karena dia bersifat koloni dan suka memakan daun anggur. Ketika malam biasanya mereka memakan tidak hanya satu hewan, biasanya mereka berkoloni banyak hewan. Jadi kadang satu daun itu dihinggapi 1 sampai 5 ekor, dan nanti alhasil daunnya rusak, bolong-bolong semua. Nah, saya menggunakan ini, Lamdarin. Saya menggunakan Lamdarin. Jadi saya dalam sekali spray itu tiga obat yang saya gunakan. Oh iya bolo, dalam melakukan penyemprotan ada yang namanya obat yang tidak boleh digunakan bebarengan. Misal seperti Kopside yang itu bersifat tunggal, dimana kandungannya itu tembaga kalau tidak salah. Itu produk yang harus penyepraiannya itu tunggal.
Kenapa? Karena ketika bola anggur menggunakan fungisida yang harusnya itu tunggal tetapi di mix dengan insektisida atau fungisida lain, takutnya yang terjadi namanya itu fitotoksisitas. Kalau tidak salah silakan diralat. Jadi namanya keracunan tanaman. Seperti Kopside itu kan kandungannya kurang lebih tembaga. Sebentar saya perlihatkan dulu. Kopside ini juga fungisida. Ini kandungannya dilihat tembaga hidroksida 77%, setara dengan tembaga 50%. Ini mereknya salah satunya adalah Kopside. Ada banyak sekali mereknya bolo, tapi salah satu yang saya sebutkan itu Kopside. Kenapa? Karena ketika bola anggur menggunakan fungisida yang bahan aktifnya ada di dalamnya, ada bahan aktif tembaga, itu gunakan itu pupuk tunggal, gunakan fungisidanya itu tunggal bolo. Jangan dimix dengan fungisida lain karena dapat menyebabkan fitotoksisitas pada tanaman. Ketika menyepray hari itu menyepray menggunakan bahan aktif tembaga, ya udah menggunakan itu saja. Kalau mau menyepray fungisida lain di hari selanjutnya bolo, jangan pada saat bersamaan karena bisa menyebabkan fitotoksisitas pada tanaman. Nah, untuk penyemprotan kali ini saya menggunakan Dargo dan juga Acrobat serta Lamdarin. Itu dosisnya 1 sendok bolo. Dargo 1 sendok, kemudian Acrobat itu 1 sendok, dan juga Lamdarin ini 1 tutup botol untuk 1 tangki 16 liter. Saya balik kameranya. Nah, ini untuk tangki 16 liter bolo. Untuk tangki 16 liter ini sudah kita taruhkan Acrobatnya 1 sendok. Lalu yang ini yang kandungannya Propinep, Dargonya ini juga 1 sendok. Saya lebih suka sendoknya ditaruh di atas seperti ini. Ini saya agak kesusahan karena menggunakan 1 tangan bolo. 1 sendoknya menggunung. Bentar, karena agak susah 1 tangan saja. Nah, sudah seperti ini bolo. Lalu kita masukkan saja. Malah tumpah ini. Nah, setelah itu kita tambahkan Lamdarinnya itu 1 tutup. Nah, setelah itu tinggal di mix di dalamnya seperti itu dulu. Ini 16 liter tangki sprayer. Oh ya bolo, ketika bola anggur menggunakan sprayer elektrik, itu biasanya yang paling berpengaruh di pengaplikasian, hemat tidaknya dan merata atau tidaknya itu ada di nozzle-nya bolo. Silakan bola anggur pilih nozzle yang sesuai dengan bola anggur. Kalau saya menggunakan nozzle, paling suka nozzle kuningan. Saya tunjukkan sebentar. Jadi seperti ini bolo. Ini nozzle kuningan. Beli biasanya di toko online kisaran 25 sampai 35 ribuan. Ini saya suka nozzle kuningan seperti ini karena yang pertama hemat, yang kedua itu penyebarannya merata. Ini saya tunjukkan sedikit. Nah, itu sangat mengembun bolo. Kalau misalkan bawaan produknya ini kayak ini kan produknya di GW, itu biasanya itu kurang mengembun seperti ini. Kalau seperti ini sangat mengembun bolo, sangat merata untuk pengaplikasian, rata biasanya. Nah, saya paling suka kalau misalkan yang kuningan seperti ini, bisa diatur banyak tidaknya dan mengembun tidaknya itu bisa diatur karena di sini ini berbentuk putaran. Ini bisa diputar ini. Nah, ini bisa diputar ini. Kalau ingin lebih mengkabut dikencengin, kalau misalkan ingin lebih
lebih besar partikelnya, bisa dikendorkan seperti itu. Oke Bolo, kita melakukan penyemprotan. Kalau saya lebih suka melakukan penyemprotan atas bawah seperti ini Bolo, karena downy mildew itu sukanya berada di bawah daun, jadi kita menyemprot dari bawah ke atas. Perhatikan arah mata angin dan jangan lupa menggunakan masker Boro. Kalau ada kacamata lebih bagus lagi. Penyemprotan bisa dilakukan tergantung kondisional, ya 1 sampai 2 minggu sekali, tergantung dengan kondisi tanaman anggur. Ketika dibutuhkan ya bisa dilakukan penyemprotan seminggu 2 kali juga bisa. Ini yang saya tanam untuk jenis trellis seperti ini Jupiter Bolo. Yang saya lakukan penyemprotan saat ini jenis Jupiter. Ada banyak jenis seperti yang saya tanam di kebun, Jupiter, Jumbo Smile, Everest, terus ada lagi si Ilaria, Sugar Crispy, itu saya tanam juga di kebun. Nah ini juga sama, kita lakukan penyemprotan dari bawah ke atas. Oke Bolo, saya rasa itu saja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk bolo anggur semuanya. Itu adalah sedikit tips dari saya untuk bolo anggur semuanya dalam menanam anggur. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi bolo anggur semuanya. Bagi bolo anggur yang tertarik untuk mengenai pemupukan, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kalau misalkan banyak yang request untuk pemupukan organik tanaman anggur, kita akan buatkan videonya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.